I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ramadan dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang. Zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh seorang ksatria yang bernama Prabu Baka. Dan di tempat lainnya terdapat sebuah kerajaan besar juga yang bernama Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang ksatria yang bernama Bondowoso. Karena Bondowoso mempunyai senjata khusus dengan nama Bandung, ia pun dijuluki dengan nama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso juga mempunyai bala tentara jin yang sering dipakainya untuk membantunya dalam berperang. Selain itu juga digunakan untuk memperluas wilayah serta menyerang kerajaan lainnya. Suatu ketika, sang raja yang angkuh memintanya untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso meminta bantuan para jin untuk merebut kerajaan Prambanan dalam rangka mensukseskan rencana tersebut. Bandung Bondowoso diminta untuk mengurus harta benda tersebut dan juga keluarga Prabu Baka sesudah memenangkan pertempuran tersebut. Kala itu ia melihat seorang gadis cantik yang bernama Roro Jonggrang dan ia pun menyukainya. Kemudian Roro Jonggrang diminta oleh Bandung Bondowoso untuk menjadi permaisurinya. Roro Jonggrang merasa bingung karena ia membenci Bandung Bondowoso yang sudah membunuh ayahnya. Tetapi untuk menolaknya juga merasa takut. Roro Jonggrang mempunyai ide. Idenya adalah agar Bandung Bondowoso membuatkan candi berjumlah 1000 dan 2 buah sumur dalam waktu semalam. Syarat tersebut disetujui oleh Bandung Bondowoso karena ia merasa yakin bisa menyelesaikan dengan bantuan para jin. Bondowoso pada malam harinya mengumpulkan para jin untuk membantunya dalam membuat candi seperti yang diinginkan oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang secara diam-diam mengintip yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso dan merasa gelisah. Ia memikirkan cara untuk membuat Bondowoso gagal di dalam memenuhi syarat yang diberikannya. Agar para jin yang membantu Bondowoso segera pergi, ia akhirnya meminta bantuan para warga untuk membuat keadaan agar seolah-olah hari menjadi pagi. Jerami dibakar membuat langit terlihat merah. Suara dari lesung mulai bersaut-sautan. Bau harum bunga-bunga mulai tercium dan ayam jago pun mulai berkokok. Keadaan ini membuat para jin yang membantu Bandung Bondowoso mengira pagi telah tiba. Roro Jonggrang kemudian menemui Bandung Bondowoso lalu mengatakan bahwa ia sudah gagal memenuhi persyaratan. Bandung Bondowoso menjadi sangat marah dan memutuskan untuk mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Nah, itulah asal mula terjadinya Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Sedangkan Candi Sewu merupakan candi yang ada di sekelilingnya. Zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh seorang ksatria yang bernama Prabu Baka. Dan di tempat lainnya terdapat sebuah kerajaan besar juga yang bernama Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang ksatria
yang bernama Bondowoso. Karena Bondowoso mempunyai senjata khusus dengan nama Bandung, ia pun dijuluki dengan nama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso juga mempunyai bala tentara jin yang sering dipakainya untuk membantunya dalam berperang. Selain itu juga digunakan untuk memperluas wilayah serta menyerang kerajaan lainnya. Suatu ketika, sang raja yang akuh memintanya untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso meminta bantuan para jin untuk merebut kerajaan Prambanan dalam rangka mensukseskan rencana tersebut. Bandung Bondowoso diminta untuk mengurus harta benda tersebut dan juga keluarga Prabu Baka sesudah memenangkan pertempuran tersebut. Kala itu ia melihat seorang gadis cantik yang bernama Roro Jonggrang dan ia pun menyukainya. Kemudian Roro Jonggrang diminta oleh Bandung Bondowoso untuk menjadi permaisurinya. Roro Jonggrang merasa bingung karena ia membenci Bandung Bondowoso yang sudah membunuh ayahnya. Tetapi untuk menolaknya juga merasa takut. Roro Jonggrang mempunyai ide. Idenya adalah agar Bandung Bondowoso membuatkan candi berjumlah 1000 dan 2 buah sumur dalam waktu semalam. Syarat tersebut disetujui oleh Bandung Bondowoso karena ia merasa yakin bisa menyelesaikan dengan bantuan para jin. Bondowoso pada malam harinya mengumpulkan para jin untuk membantunya dalam membuat candi seperti yang diinginkan oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang secara diam-diam mengintip yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso dan merasa gelisah. Ia memikirkan cara untuk membuat Bondowoso gagal di dalam memenuhi syarat yang diberikannya. Agar para jin yang membantu Bondowoso segera pergi, ia akhirnya meminta bantuan para warga untuk membuat keadaan agar seolah-olah hari menjadi pagi. Jerami dibakar membuat langit terlihat merah. Suara dari lesung mulai bersaut-sautan. Bau harum bunga-bunga mulai tercium dan ayam jago pun mulai berkokok. Keadaan ini membuat para jin yang membantu Bandung Bondowoso mengira pagi telah tiba. Roro Jonggrang kemudian menemui Bandung Bondowoso lalu mengatakan bahwa ia sudah gagal memenuhi persyaratan. Bandung Bondowoso menjadi sangat marah dan memutuskan untuk mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Nah, itulah asal mula terjadinya Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Sedangkan Candi Sewu merupakan candi yang ada di sekelilingnya. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.